Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali saya boleh hadir di tengah kekasih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena ini masih dalam suasana bagaimana kita mengingat tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menuju 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana setelah 40 hari Yesus bangkit. Tuhan Yesus naik ke surga. Amin saudara. Saudara percaya. Ada orang-orang yang tidak percaya, itu terserah mereka. Tapi kita, orang-orang yang berkumpul di tempat ini, jemaat generasi Yosua, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan dia yang naik ke surga akan datang kembali kedua kali menjadi hakim yang adil, saudaraku. Untuk itu, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus setelah dia naik ke surga, apa yang harus kita lakukan? Dan kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang tadinya ada keraguan-raguan, yang tadinya ada kebimbangan, bahkan dia katakan, aku tidak akan percaya. Namun pada saat Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia telah mati, dia bangkit, lalu menjumpai dirinya, maka dia baru percaya. Siapa namanya? Thomas. Untuk itu mari saudara kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24, ya, Yohanes 20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya, tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada sore ini adalah berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Artinya kita ini orang-orang yang tidak pernah menyaksikan peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus pada waktu itu, karena kita tidak hidup pada zaman itu. Namun saat ini kita percaya itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan ingat saudaraku, Tuhan memanggil kita itu untuk kita hidup berbahagia. Tuhan memanggil kita itu untuk apa? Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan apa yang sudah kita baca tadi saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan terkhusus kepada Thomas pada waktu itu saudaraku. Karena pada saat itu waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir bersama dengan murid yang lain, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus mati, waktu itu Thomas ikut kumpul bersama-sama. Namun karena Thomas ini ada keraguan, ada kebimbangan, ya, dia ada tawar hati dalam dirinya. Karena Tuhan yang diharapkan bisa membebaskan mereka, bahkan bisa menjadi Mesias bagi orang Israel, mati. Sehingga pada saat mereka kumpul, Thomas ini pergi sendiri saudara. Dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain.
Sehingga pada saat murid-muridnya katakan begini, karena setelah itu Thomas ikut kumpul lagi. Jadi nggak tahu Thomas ini ngeluyur kemana gitu ya. Kalau kita melihat saudaraku, kita baca setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu banyak murid-muridnya memang mereka itu kecewa saudara. Bahkan ya banyak murid-muridnya yang tadinya benar-benar menantikan Tuhan Yesus. Ya menantikan Tuhan Yesus dan juga tentunya menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat saudara, karena Tuhan Yesus pernah katakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, mati, disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, itu pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Yesus itu berkumpul dalam suatu ruangan, dia pengen tahu benar-benar bangkit enggak Tuhan kita itu, guru kita itu saudara. Bahkan saudara bukan hanya murid-murid Yesus, pemuka agama pun juga sama. Dia pengen membuktikan Yesus itu benar-benar bangkit gak dari kematian. Sehingga kubur itu dijaga oleh serdadu Romawi saudara. Dan ditutup dengan batu yang begitu besar. Supaya batu itu gak bisa dibuka. Dan ternyata saudara, Yesus memang benar-benar bangkit. Yesus bangkit dari kubur. Batu terguling dan mahkamah agama saudaraku, pemuka agama itu memberikan saksi dusta. Mereka membayar serdadu Romawi itu, tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Itu dibayar untuk apa? Bersaksi dusta bahwa mayatnya dicuri oleh muridnya. Dan ini berita dusta. Karena yang benar adalah Yesus sudah bangkit. Karena ada 3 perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu, yang mau meminyaki jenazah Tuhan Yesus ya dengan rempah-rempah saudara. Yaitu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka datang ke kubur itu, ternyata kubur itu sudah kosong. Lalu mereka bergegas untuk memberi kabar kepada murid yang lain. Ya, di Emmaus Tuhan Yesus menjumpai siapa? Menjumpai murid yang lain. Ada Petrus, Kefas. Dan pada saat ruangan terkunci, murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu ruangan itu, saudara. Tuhan Yesus hadir di sana dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Artinya Yesus benar-benar bangkit. Dan ingat saudaraku, secara membuktikan setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Berulang kali menampakkan diri selama 40 hari. Dan di hari ke-40 di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, sebelum Yesus naik ke surga, itu ada 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi sejarah itu tidak bisa disangkal. Amin saudaraku, bahwa Yesus mati, dia bangkit. Yang menjadi fokus kita adalah Thomas. Jadi Thomas tidak percaya. Namun setelah 8 hari mereka berkumpul kembali. Setelah Thomas ini ya ngeluyur kemana gitu ya. Kemana saja gitu. Karena ada keraguan, ada kebimbangan. Karena dia katakan sebelum aku melihat tangannya dan mencucukkan jariku di tangannya bekas paku itu dan lambungnya, aku tidak akan percaya. Jadi Thomas tidak akan percaya. Karena apa? Karena Thomas ini tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Inilah pentingnya saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan pernah meninggalkan komunitas kita. Kita jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena apa? Karena pada saat kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini saudaraku, maka akan ada keraguan, kebimbangan, bahkan iman kita yang tidak bertumbuh itu, iman kita bisa gugur saudara. Jadi saudara melakukan ibadah seperti ini itu hal yang luar biasa, hal yang baik. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini kelihatannya
komputernya lagi bermasalah ya, nggak bisa ditampilkan. Baik, kita akan lihat, mari kita lihat masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini penting sekali saudaraku. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus rajin beribadah. Ada sebagian orang, ya ibadah kan nggak harus datang lagi Pak, lewat online kan bisa. Ya lewat YouTube, lewat TikTok, kan ada ibadah live streaming. Beda saudara, beda. Karena Alkitab jelas katakan jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dilakukan oleh beberapa orang. Enggak boleh. Karena dalam ibadah kita ini saudara, itu mengandung janji Alkitab katakan. Dalam ibadah itu ada saling menasihati, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas ini meninggalkan persekutuan. Bersama dengan murid-murid Yesus yang lainnya saudaraku. Dia pergi sendirian, nggak tahu kemana. Untung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Thomas. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sesibuk apapun ya yang saat ini saudara lakukan, saudara kerjakan. Mungkin saudara punya pekerjaan itu ya menyita waktu, bahkan hari Minggu juga. Tapi jangan lupa saudara, untuk kita lakukan ibadah. Amin saudaraku. Bukan berarti saudara hari Minggu gak boleh buka toko. Kalau saudara yang punya toko silakan. Tetapi jangan sampai saudara melupakan ibadah. Saudara lakukan ibadah dulu, baru setelah itu saudara pulang buka tokomu boleh. Amin saudara, supaya imanmu itu bertumbuh. Untung Thomas ini saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dia tidak terhilang. Namun pada saat berkumpul kembali dengan teman-temannya, dengan murid yang lain, dia malah mengatakan, aku tidak akan percaya. Kalau Yesus yang mati guru kita itu bangkit dari kematian, dia nggak percaya. Sebelum aku melihat jari di lubang paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku di jarinya, dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dia tidak akan percaya. Ini kan Thomas kurang ajar saudara. Ya, kadang begitu, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kadang kurang ajar saudara. Dia mau mencucukkan jarinya ke tangan Yesus, bekas lubang paku itu, dan ingin memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Masa lambung Yesus mau dikelitikin? Kadang begitu saudara. Orang yang tidak beriman itu kadang saudaraku, ya kurang ajar. Seringkali ya dia ya karena nggak percaya, seringkali dia menghina kita yang percaya saudaraku. Masa kamu percaya kepada Yesus? Dia kan manusia. Masa Yesus bisa bikin mukjizat? Masa Yesus bisa memulihkan hidupmu yang sudah rusak? Kamu kan sudah sakit parah. Sudah kanker stadium 4. Gak mungkin kamu ditolong Tuhan. Jadi orang yang tidak beriman ini saudara kadang kurang ajar. Lambung Yesus mau ditusuk colok. Ini kan kurang ajar. Tetapi Tuhan Yesus melenyapkan kedegilan hati Thomas itu. Dia datang pada saat mereka semua berkumpul. Lalu dia berkata kepada Thomas, Thomas, lihat aku. Lihat jariku ini, ya, lihat tanganku bekas paku, dan lihat lambungku. Cucukkan tanganmu ke jari bekas paku, tanganmu ke bekas paku ini dan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya. Baru Thomas sadar dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kadang orang begitu saudara. Dia pengen lihat bukti dulu baru percaya. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun
percaya, inilah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman hidupnya akan berbahagia. Karena hidup orang-orang beriman itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi iman itu tidak melihat tapi percaya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itulah iman. Iman itu belum melihat tapi percaya. Walaupun kita tidak melihat, ya, bukti nyata pada saat ini bahwa penyakit kita sudah sembuh. Namun pada saat kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dasarnya tentunya kebenaran firman Tuhan, maka apa yang saudara imani itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita melihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Itu sudah kenyataan. Iman itu belum melihat tapi percaya. Dan kita orang-orang yang percaya harus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Agar iman kita bertumbuh, kita baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Baca Alkitab tiap hari, hidup dalam doa, dan jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya yakin dan percaya saudara yang datang di tempat ini, dalam ibadah generasi Yosua di tempat ini, saudaraku. Itu karena Tuhan taruh saudara di tempat ini. Karena Tuhan tanam saudara di tempat ini. Amin, saudara. Kalau saudara sudah tertanam di tempat ini, jangan pindah-pindah. Kalau saudara nanam tanaman nih, tanaman jambu, ya, saudara beli pohon jambu yang sudah dicangkok, tinggal tanam. Setelah saudara beli, tanam, kan harapannya berbuah. Saudara tanam di depan halaman rumah saudara, ditanam di sana, ya saudara gali, saudara tanam, lalu saudara siram. Dan setelah itu 3 hari saudara cabut lagi, pindah ke samping rumah. Ya, terus kayaknya kok segini-segini terus ya. Lalu saudara nggak sabar, cabut lagi, tanam lagi, dipindah belakang rumah. Lama-lama kering nggak? Lama-lama mati nggak? Mati, akan mati saudaraku. Sama saudara, kalau kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau bertumbuh, berakar, dan berbuah, saudara harus tertanam dalam suatu gereja lokal. Kalau saudara sudah merasa tertanam di tempat ini, jangan pindah-pindah. Amin, saudaraku. Supaya saudara berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau saudara sudah berbuah, buahmu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu saudara. Sehingga karena imanmu itu kuat, kokoh di dalam Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan hidup saudara itu bahagia. Itu tujuan Tuhan, saudara. Tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita itu diberkati Tuhan dan berbahagia. Dan yang berbahagia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kenapa iman bisa membuat hidup kita itu diberkati Tuhan dan berbahagia? Yang pertama, karena iman membuat kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Iman kita lah yang menyelamatkan kehidupan kita. Untuk menerima keselamatan, perlu nggak saudara berbuat baik? Perlu nggak saudara melakukan amal ibadah? Ya, yang perlu angkat tangan. Untuk menerima keselamatan, ya, ada ya. Pak Yudi, perlu berbuat baik, Pak? Untuk menerima keselamatan, sebenarnya, sesungguhnya, manusia nggak perlu berbuat baik, Pak. Kelihatannya Bapak curiga sama saya. Buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan,
Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Benar? Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ada usaha kita berbuat baik? Enggak. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus itu membuat kita menerima keselamatan. Jadi bukan melakukan amal ibadah, perbuatan baik. Seperti yang saya lakukan dulu juga. Ya. Waktu saya masih di seberang. Supaya selamat, saya harus melakukan amal ibadah, perbuatan baik. Dan amal ibadah, perbuatan baik kita nanti ada yang menghitung, saudara. Dihitung nanti, malaikat. Dan pada saat kita mati, nanti ditimbang antara baik dan yang jahat. Kalau selama hidup manusia di dalam dunia melakukan amal ibadah perbuatan baik, itu lebih banyak daripada jahatnya, manusia masuk surga. Kalau manusia banyak melakukan kejahatan, maka manusia masuk neraka. Dan itu pun ya supaya masuk surga, karena berbuat baik, melakukan amal ibadah, harus melalui jalan Sirotol Mustaqim. Jalan yang lurus, rambut dibelah 7. Nah, kalau ada rambut dibelah 7, bisa nggak orang lewat sana? Nggak usah dibelah saja, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena melakukan amal ibadah perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dan setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam Yesus. Kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukan supaya kita selamat. Karena kita sudah selamat, maka kita harus bisa berbuat baik. Amin. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Jadi orang yang sudah mengaku dirinya orang beriman kepada Tuhan Yesus harus hidup di dalam Kristus, bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukan supaya kita selamat, namun karena kita sudah selamat, maka kita harus bisa berbuat baik. Artinya kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bisa mengeluarkan buah roh. Bukan buah-buah roh, buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Satu buah 9 rasa. Jadi buahnya satu. Kadang orang sebut buah-buah roh. Kalau buah-buah itu buahnya banyak. Kalau buah roh itu buahnya satu, yang mengerjakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Karena kita sudah lahir baru. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diam dalam diri kita itu menyanggupkan kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita. Kita menepuk dada, aku orang baik. Jangan, saudara. Karena hanya Allah yang baik, Alkitab katakan. Amin, saudaraku. Itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita diselamatkan, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah. Anugerah itu ya diberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima. Tapi Tuhan kasih. Dalam bahasa Yunaninya karis. Anugerah. Itu diberikan buat kita, saudara. Caranya bagaimana kita responi karya Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Orang yang percaya kepadanya pada saat kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerah yang besar dari Tuhan.
Makanya kita disebut orang yang berbahagia. Untuk itu kita yang sudah menerima anugerah karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bahkan tawaran dunia yang menggiurkanmu, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tetap percaya dan setia kepada Tuhan, agar kita hidup berbahagia. Seperti yang Tuhan katakan. Karena itu tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus katakan, orang yang mati dalam Kristus itu untung. Orang yang mati dalam Kristus itu menghitung untung, Pak. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi orang yang hidup dalam Kristus mati itu menghitung untung. Karena apa? Karena perbuatan baik kita itu akan mengikuti kita. Untuk itu selama kita ada dalam dunia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari saudara kita berlomba-lomba berbuat baik. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin saudara. Kayak Alkitab katakan dalam Galatia 6. Di sana dikatakan jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Jadi kita sudah punya kunci. Kita sudah punya paspor masuk dalam kerajaan surga. Namun sebelum kita menantikan kedatangan Tuhan, mari saudaraku, biar hidup kita itu berbuah. Kita berbuat baik. Bukan supaya masuk surga. Karena kita pasti masuk surga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka hidup kita bahagia, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Kalau kita menyadari dan menghayati akan hal itu, saudaraku. Lalu yang kedua saudara, karena kita orang beriman, kita orang yang bahagia. Karena apa saudara? Karena doa kita pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Doa kita itu didengar Tuhan saudaraku. Bukan hanya dengar, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab katakan Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Artinya yakinlah. Sungguh-sungguh percaya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita percaya artinya beriman kepada Tuhan, doa kita itu pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin. Artinya percaya ya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di sana dicontohkan Elia manusia biasa, seperti saudara dan saya. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk, dia bisa takut. Elia takut, walaupun dia seorang nabi. Pada saat dikejar istrinya Raja Ahab yang bernama Isabel. Dia ketakutan saudaraku, dia bersembunyi juga. Karena manusia biasa. Namun dia berdoa kepada Tuhan penuh keyakinan supaya hujan itu tidak turun. Dan hujan itu pun tidak turun. Amin saudara. Dan dia berdoa kembali kepada Tuhan supaya hujan turun. Dan hujan itu kembali turun. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari. Bila setiap kita terus melatih iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan dalam diri kita, saudara. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang itu seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Orang yang demikian jangan mengira memperoleh sesuatu dari Tuhan. Karena orang yang mendua hati tidak mungkin tenang dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara sedang memiliki pergumulan, bahkan saudara sedang memiliki cita-cita, saudara punya tujuan yang saudara akan raih.
Saudara harus beriman kepada Tuhan. Berharap penuh kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam dirimu, saudaraku. Karena Dia Tuhan yang selalu mendengar seruan doa anak-anaknya. Asal kita percaya. Dan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Jadi apapun yang saudara lakukan tanpa iman itu dosa. Alkitab yang ngomong, saudara. Saudara melayani harus yakin bahwa Tuhan mengurapi saudara. Amin. Saudara menjadi pendoa syafaat harus yakin bahwa doamu itu penuh kuasa. Sama saudara, saya datang di tempat ini sampaikan firman Tuhan, saya yakin saya diutus Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara itu menguatkan iman saudara. Apa yang saya sampaikan di tempat ini itu menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang saat ini mengalami letih, lesu, dan beban berat, Tuhan pasti akan beri kelegaan. Asal saudara percaya beriman kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu menerima apa yang dia rindukan. Kalau kita membaca dalam Markus 5, saudara, di sana diceritakan ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, bayangkan. 12 tahun pendarahan, menderita. Dan Alkitab mencatat sudah berulang-ulang dibawa ke berbagai macam tabib. Tetapi tidak ada faedahnya, justru keadaannya makin memburuk. Dan hartanya sudah habis. Dan di tengah keterpurukannya, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, dia datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia telah mendengar berita tentang Yesus. Dan dia mengikuti Yesus dari belakang. Di tengah kerumunan orang banyak. Di tengah desakan orang banyak. Dan dia punya iman dalam hatinya. Dan dia katakan, katanya asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh. Ini adalah iman yang real, saudara. Kenapa perempuan ini beriman? Karena sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Makanya supaya iman kita bertumbuh, saya katakan di awal tadi, baca Alkitab setiap hari, saudara. Sehingga setiap kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, itu penuh kuasa. Karena kita beriman kepada Tuhan. Makanya perempuan yang pendarahan 12 tahun ini punya keyakinan yang kokoh, yang mantap, bahwa Yesus pasti menyembuhkan penyakitnya. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan pada saat perempuan ini menjamah jubah Yesus, Alkitab mencatat ada tenaga yang keluar dalam diri Yesus. Lalu perempuan itu ketakutan. Dan Tuhan Yesus katakan, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Dan seketika itu sudah pendarahannya disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu lihat iman kita, saudara. Kalau saudara percaya sesuatu yang mustahil buat manusia, tidak mustahil bagi kita orang yang percaya. Karena tidak mustahil bagi Allah kita. Karena Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Yang tidak ada akan menjadi ada. Ya, Tuhan akan mengadakan sesuatu yang tidak ada buat saudara dan saya, asal kita beriman penuh kepada Tuhan. Dan nanti saudara, pada saat kita berdoa, dari sekarang saya bangun iman saudara. Saudara yakin kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan lakukan. Asal jangan bimbang, jangan ragu. Saudara alami Tuhan. Jangan mendengar Tuhan dari kata orang saja. Alami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga pada saat kita menerima apa yang Tuhan berikan buat kita karena kita meminta kepada Tuhan, maka sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Itu orang-orang yang berbahagia, saudara. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Inilah orang-orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Selanjutnya, mengapa orang yang beriman itu adalah orang yang berbahagia? Karena melalui iman, hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak seorang pun akan berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman kita itu membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Kita diberikan perkenanan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, apa yang menjadi kerinduanmu? Pasti Tuhan beri, saudaraku. Ya sebaliknya, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita ada keraguan, kita ada kebimbangan, bahkan kita melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan, jangan harap saudara mengalami mukjizat dari Tuhan. Karena iman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, lalu kita melihat anak kita itu menyenangkan hati kita, ya berkenan kepada kita. Karena anak ini ya setiap kali kita beri nasihat, dia nurut, ya dia rajin, ya dia melakukan sesuatu yang membuat kita senang, kita berkenan kepada anak kita. Tanpa anak kita minta, kita sudah berpikir, pada saat kenaikan kelas, kira-kira apa yang kukasih buat anakku ini ya, supaya dia senang. Bapa di surga akan membuat saudara senang, akan membuat saudara bahagia pada saat saudara beriman penuh kepadanya. Karena iman itulah membuat kita berkenan kepada Tuhan. Mari saudara latih iman kita, supaya kita menerima perkenanan Tuhan. Saya belajar juga saudara, bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, karena kita manusia biasa. Tanpa Tuhan, seringkali saudaraku, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun pada saat roh Tuhan ada dalam diri kita, roh Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita pada saat kita mau melakukan dosa. Karena peranan Roh Kudus dalam diri kita orang percaya, dia akan menginsapkan manusia akan dosa dan membawa orang kepada kebenaran. Amin saudara. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus yang dalam diri kita itu tidak berduka saudara. Kalau Roh Kudus kita dukakan karena kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, orang yang mendukakan Roh Kudus itu lama-lama bisa menghujat Roh Kudus saudara. Bisa tahap menghujat Roh Kudus. Kalau kamu menghujat anak manusia, kamu masih bisa diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus bagaimana? Mungkin ada saudara bertanya. Roh Kudus itu sudah berbicara dalam diri kita. Ya, Roh Kudus sudah mau menuntun kita. Kita sudah diingatkan terus. Tetapi kita tidak mau mendengar kata Roh Kudus. Lalu kita ya hidup menurut kehendak kita sendiri. Sehingga orang seperti ini nggak mungkin ya akhir hidupnya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dalam tahap menghujat Roh Kudus saudara. Ini konteksnya Tuhan Yesus berbicara kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena dia mengkritik Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bikin mukjizat. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, pada saat Tuhan Yesus mengusir setan, dia katakan, kamu mengusir setan dengan penghulu setan. Tapi Tuhan Yesus gak marah. Kalau kamu menghujat anak manusia, kamu masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Amin saudaraku. Untuk tahap menghujat Roh Kudus, ini memang gak semudah itu. Dan pada saat orang mendukakan Roh Kudus, hidup tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah berbicara kepadanya, dia tidak mau mendengar panggilan Tuhan, sampai akhir hidupnya dia tidak percaya kepada Tuhan, pasti masuk neraka saudara. Karena apa? Karena orang tidak membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin saudara. Makanya kita orang percaya penting saudaraku. Kita ini mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam diri kita, sehingga memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebentar lagi kan kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk apa? Menanti janji Bapa. Turunnya Roh Kudus yang dijanjikan itu, murid-murid Yesus dilarang untuk bersaksi dulu. Tunggu janji Bapa. Dan setelah 10 hari, Roh Kudus dicurahkan.
di loteng Yerusalem. Itulah Pentakosta, hari Pentakosta saudara. Hari ke-50. Dan murid-murid Yesus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat rasul-rasul itu saudara, mereka semua itu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Rasul-rasul itu dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan. Karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi nanti saudara pada saat pencurahan Roh Kudus, saudara rindukan Roh Kudus itu memenuhi dalam kehidupanmu. Saya pernah dengar juga khotbah Pastor Immanuel ya, ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Itu bagus. Ya, kadang orang katakan ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus, dia bahasa roh. Bahasa roh belum tentu saudara, orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ada mahasiswa teologi, ini di Petamburan. Waktu itu Pendeta Erastus Sabdono itu sebagai kepala asrama, dia belum rektor. Waktu saya kuliah di Petamburan itu rektor. Waktu itu belum rektor, dia sebagai kepala asrama. Dia cerita kepada kita. Orang-orang yang di asrama itu saudara, orang-orang yang sekolah teologi ya, itu belum tentu hidupnya benar semua saudaraku. Banyak barang-barang yang hilang saudaraku. Di asrama itu. Ya, ada kaos dalam hilang, ada baju hilang, duit diletakin hilang gitu saudara. Ada yang hilang. Terus tentunya ya orang-orang ini penasaran ini perbuatan siapa kan begitu ya. Nah, suatu kali kepala asrama ini saudara, dia pancing duit 100.000 digeletakin di meja. Ya, digeletakin di meja tapi dikasih tanda. Ya kan, dikasih tanda. Hilang juga saudara. Setelah hilang dikumpulin itu semua orang di asrama. Ya, ditanya satu-satu. Dia tahu kalau yang ngambil itu. Digeledah satu-satu, mereka nggak ada ngambil. Setelah perempuan ini ya, ini seorang perempuan, coba kamu keluarkan itu dompetmu. Dikeluarkan benar, ada uang ratusan ribu. Itu kan uang orang, lalu diambil. Kamu nyuri ya? Enggak, saya nggak nyuri Pak. Ini uang saya nggak nyuri. Habis itu nangis saudara. Saya nggak nyuri, itu uang saya sendiri. Bahasa roh saudaraku. Dia bahasa roh tapi nyuri kan begitu ya. Kan ngeri saudara. Kadang kita jangan terkecoh. Orang berbahasa roh itu belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Karena Tuhan lihat buahnya. Amin saudara. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti hidupnya akan berbuah. Hidupnya memuliakan Tuhan. Hidupnya pasti berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang memampukan dirinya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa Tuhan katakan? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena orang-orang yang beriman, dia menerima keselamatan dari Tuhan. Karena iman kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudaraku, karena orang-orang yang beriman, doanya pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang beriman, hidupnya pasti berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak beriman, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, mari saudaraku, minta Roh Kudus memenuhi setiap kita setiap hari. Supaya Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat kita mau melakukan dosa, Roh Kudus itu seperti alarm, dia mengingatkan kita, itu salah. Jangan lakukan itu. Sehingga kita balik arah, kita tetap ikuti jalan Tuhan. Sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita akan diberkati Tuhan dan berbahagia. Amin. Mari saudara kita ajak bangkit berdiri, saudara semua. Mari alami Tuhan dalam kehidupan kita, saudara.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari Tuhan tidak berlaku lagi. Hari ini kau lepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.